Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diizinkan oleh Allah untuk berkumpul, bermajlis, mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan jual beli. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menambah timbangan amal soleh kita nantinya di hari akhirat. Pembahasan kita pada hari ini insya Allah akan melanjutkan dengan tema harta haram hasil penjualan najis, yang mana tema ini kita baca dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Dan nanti di akhir sesi kita akan diskusi dan tanya jawab, dan nanti juga ada pertanyaan kuis. Kita melihat di dalam buku ini, buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, bahwa salah satu yang menjadikan harta tersebut menjadi harta haram yaitu hasil dari penjualan najis. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang muslim untuk membersihkan dirinya, baik keyakinan maupun badan serta tempat, dari hal yang mengotori, dari berbentuk kotoran. Maka hal yang dapat diantaranya mengotori hati yaitu masalah kesyirikan. Maka ini wajib kita mempelajari bagaimana akidah Islam, bahwa beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang muslim wajib membersihkan dirinya dari kotoran maupun juga tempat di sekitarnya dari kotoran, diantaranya baik itu hadas maupun bentuknya adalah najis. Jadi kotoran yang harus dibersihkan oleh seorang muslim pada dirinya ataupun pakaiannya atau tempat yang akan digunakan untuk beribadah, yaitu baik kotoran berupa hadas dan juga dari najis. Karena Allah yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-4, yang mana Allah berfirman, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, fatahhir, sucikanlah.
Jadi ayat ini memerintahkan untuk membersihkan pakaian dari najis dan segala bentuk kotoran yang lainnya. Sehingga hukum asal najis adalah harus dibersihkan, dihilangkan, dan kita harus menjauhinya, baik pada tempat maupun lingkungan maupun diri dan pakaian kita. Namun terkadang sesuatu yang najis tersebut bernilai atau bermanfaat bagi sebagian orang. Nah, sehingga ada yang mau membeli najis tersebut karena butuh terhadap najis tersebut. Ya. Contohnya bisa digunakan sebagai penghasil listrik. Ya. Dan juga bisa digunakan sebagai untuk pupuk tanaman dan kegunaan-kegunaan lainnya. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, apakah dibolehkan menjual najis tersebut? Maka hukumnya menjual najis tersebut tidak dibolehkan di dalam Islam. Walaupun bagi sebagian orang melihatnya ada sesuatu hal yang bermanfaat. Ya. Tetapi di dalam Islam, manfaat yang boleh dijual dari suatu barang tersebut disyaratkan haruslah dibolehkan oleh syariat Islam. Maka apabila manfaat itu sesuatu yang diharamkan di dalam Islam, maka tidak boleh kita menjualnya atau menukarnya dengan harta yang halal atau manfaatnya dihalalkan di dalam syariat Islam. Sebagaimana telah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, bahwa syarat sah dari antara syarat-syarat sah jual beli yang lainnya, yaitu manfaat atau barang tersebut adalah dibolehkan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama 'alaihim tamanahu." Sungguhnya Allah apabila mengharamkan pada suatu kaum memakan atau mengkonsumsi sesuatu tersebut, maka Allah haramkan untuk diperjualbelikan. Maka di antara bentuk yang diharamkan karena dimakan disebabkan kena kotornya atau najisnya, maka tidak boleh untuk diperjualbelikan. Inilah salah satu syarat sahnya jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut menjadi boleh hukumnya. Dan najis ini tidak terpenuhi padanya syarat sah jual beli. Maka hasil penjualan dari najis tersebut dilarang atau menjadi harta yang diharamkan di dalam Islam. Dengan demikian menjadi haram juga ya segala sesuatu yang suci tetapi sudah dicampuri dengan najis, maka dia menjadi haram juga untuk diperjualbelikan. Ya, disebabkan percampuran adanya yang najis tersebut.
kecuali jika najis tersebut bisa dipisahkan dari benda yang sucinya, maka harus dipisahkan dulu yang najisnya tersebut, dan yang boleh dijual adalah yang benda yang sucinya saja. Ya. Maka hal-hal misalkan pakanan ternak, ya, pakanan ternak, tetapi di antara bahan-bahan yang dicampurkan selain barang-barang yang suci ternyata ada juga najisnya. Contohnya, ya, hewan-hewan yang mati yang tidak disembelih atau bangkai. Nah, bangkai adalah najis. Nah, biasa dalam industri pakan itu, ayam-ayam yang mati tersebut, ya, mereka bagi yang tidak tahu hukum syariat Islam, mereka hancurkan dan mereka jadikan sebagai salah satu campuran untuk pakanan ternak. Maka ini berarti sesuatu yang suci dicampur dengan najis, maka mutanajis. Maka hukum benda yang suci tadi kena najis, maka menjadi mutanajis, bercampur najis, maka haram untuk diperjualbelikan. Nah, ini salah satu antara bentuk yang harus kita perhatikan. Bagi seorang muslim harus menghindari najis dan tidak boleh dicampuri dengan sesuatu yang suci, maka itu menyebabkan yang suci tersebut menjadi bercampur najis, haram untuk didekati dan haram juga untuk diperjualbelikan. Kita akan mengetahui, ya, dalilnya apa sebelumnya tentang bahwa kita harus menghindari sesuatu yang bercampur dengan najis, tidak boleh dicampurkan dan tidak boleh diperjualbelikan, yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud dan Nasai. Derajat hadis ini hasan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'atil fa'ratu fis samni fa in kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha wa in kana ma'ian fala taqrabuhu." Apabila tikus terjatuh pada minyak samin, nah tentu dia akan mati, ya, dan akhirnya dia mati. Tikus ini adalah sesuatu yang hewan yang kotor. Kemudian fa in kana jamidan fa'alquha, jika tikus tersebut jika minyak samin tersebut beku bentuknya, ya, maka buanglah bangkai tikus tersebut. Wa ma haulaha, dan yang sekitar dari bangkai tikus tersebut. Wa in kana ma'ian, jika minyak samin tersebut berbentuk cair, fala taqrabuhu, maka jangan engkau dekati. Maksudnya harus dibuang, karena minyak samin tersebut sudah menjadi bercampur dengan najis, maka dinamakan dengan mutanajis, benda yang terkena najis, maka harus dibuang, tidak boleh lagi dimanfaatkan, haram untuk dimakan, dimanfaatkan, dan juga haram untuk diperjualbelikan. Nah, ini harus kita perhatikan, ya. Jadi kalau ada bangkai yang masuk pada benda cair, misalkan ada bensin misalkan,
bensin, kemudian masuk tikus ke dalamnya, menjadi bangkai. Maka bensin tadi bercampur dengan najis, maka ya haram untuk diperjualbelikan. Dan ini juga dalil yang lain yang diriwayatkan dari Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani hadis ini, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-yahuda, Allah melaknat orang-orang Yahudi. Nah, kenapa Allah melaknat mereka? Hurrimat alaihimus syuhum, diharamkan atas mereka yaitu memakan gaji atau lemak yang menempel pada daging yang ada pada hewan ternak. Nah, ini sebagai hukuman Allah karena mereka melakukan kezaliman, ya, yaitu menentang perintah Allah, melakukan suap, kemudian melakukan riba. Maka Allah memberi hukuman kepada mereka. Allah mengatakan, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Ya. Dengan fabizulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihimut thayyibat. Dengan sebab kezaliman orang-orang, fabizulmin minal ladzina hadu, dengan sebab kezaliman Yahudi tersebut, harramna 'alaihimut thayyibat. Kami haramkan kepada mereka yang baik-baik. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghukum pada orang-orang Yahudi dengan sebab mereka akan melakukan kezaliman, yaitu sesuatu yang baik, yang enak, yang halal sebelumnya, tapi karena mereka bermaksiat akhirnya Allah haramkan. Ayat ini juga sebagai peringatan bagi kita, ya, bahwa hendaknya kita berhati-hati dari bermaksiat, dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat yang kita lakukan kepada Allah pasti berdampak pada kesehatan kita. Pasti akan berdampak pada kehidupan kita di dunia. Dan itu kezaliman bagi diri kita. Hakikatnya ketika kita bermaksiat kepada Allah berarti kita menzalimi diri kita sendiri dan ada hukumannya dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu para ulama mengatakan, maka di antara maksiat-maksiat yang akan kita kerjakan, yang kita lakukan, apakah melakukan riba atau makan harta yang haram, menimbulkan kepada kita penyakit-penyakit. Yang mana setelah itu dengan adanya penyakit akhirnya kita tidak bisa terhalang untuk memakan yang enak-enak. Nah, ini salah satunya. Ya. Jadi ketika kita sudah sakit biasanya sakit apa yang paling banyak pantangan makanannya, Ibu? Kolesterol. Nah, dilarang makan yang berlemak-lemak, santan. Padahal gulai kambing itu enak gak ya? Nah, enak gitu. Atau bakso yang ada lemaknya ya. Nah, itu kan enak kalau pas lagi hujan-hujan, dingin-dingin makan bakso enak. Tapi karena diantara hukuman Allah kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah berikan padanya penyakit. Sehingga jelaskan para ulama berakibat kepada Allah jadikan dia untuk terhalang dapatkan kenikmatan di antara kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Ya. Nah, Allah mengharamkan pada orang Yahudi, mereka melakukan suap, melakukan riba. Akhirnya Allah mengatakan apa? Kami haramkan pada mereka yang halal. Tetapi mereka dengan walaupun sudah diharamkan, mereka mencari cara tipu muslihat, menipu Allah. Mereka mengira mereka sudah bisa menipu Allah.
Akhirnya padahal mereka sendiri yang tertipu dan Allah melaknat mereka. Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu al-yahud, Allah melaknat orang-orang Yahudi. Hurriman alimu syuhum, ketika Allah haramkan kepada mereka lemak yang ada pada daging, sebetulnya itu halal sebelumnya. Maka ternyata mereka menipu, berusaha mencari tipu muslihat, menipu Allah. Faba'uha, mereka tidak makan tapi mereka jual. Wa akalu asmanaha, mereka memakan hasil penjualannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa inna Allah azza wa jalla idha harrama ala qawmin akla syai'in harrama thamanahu. Sungguhnya Allah azza wa jalla apabila mengharamkan pada suatu kaum untuk dimakan, maka Allah mengharamkan hasil penjualannya. Nah, ini juga dalil yang lain yang menjelaskan bahwa benda yang terkena najis haram untuk dimakan dan haram untuk dijual. Ya. Ya. Kita akan melihat apa bentuk contoh-contoh najis yang ada di sekitar kita yang perlu kita hindari, menjaga diri kita, pakaian kita maupun tempat tinggal kita, ya, menghindarinya, dan juga menghindari jangan sampai kita melakukan jual beli, menjualnya atau membelinya. Yang pertama, di antara bentuk najis adalah kotoran manusia. Dan ini seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa kotoran manusia ini adalah najis, karena begitu banyak dalil yang jelas menjelaskan kenajisan kotoran manusia tersebut. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, innahuma yu'adzabani, sungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang diazab. Nah, ini ucapan Rasulullah SAW ketika beliau melewati dua kuburan, dan beliau mengatakan mendapatkan wahyu dari Allah bahwa dikabarkan kepada beliau kedua penghuni kuburan tersebut sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan mereka tidaklah diazab yang mana orang-orang mengira itu sesuatu yang sepele, ya. Jadi mereka disiksa bukan karena suatu perkara yang besar. Nah, pemahaman di sini ini menurut pandangan manusia. Banyak yang mengira, banyak kaum muslimin atau manusia mengira masalah najis ini bukan sesuatu yang besar, masalah sepele. Padahal di sisi Allah tidak mungkin Allah mengazab seorang hamba karena hanya melakukan sesuatu yang sepele. Maka ini jelas menunjukkan adalah sesuatu yang besar di sisi Allah. Masalah najis ini harus kita menjaga diri kita, jangan sampai ada najis yang menempel pada tubuh kita, yang menempel pada pakaian kita. Yang mana ketika najis tersebut ada pada diri kita dan kita akhirnya melakukan ibadah kepada Allah, maka berakibat tidak sahnya ibadah tersebut. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, banyak orang mengira ini adalah sesuatu yang sepele. Amma hadza fakana la yastanzihu minal baul. Maka Rasul menjelaskan yang ini, orang ini ia sering tidak bersuci setelah selesai kencing, ya. Nah, bersuci ini, perintah bersuci, yastanzahu, bersuci dari kencing, artinya yaitu bisa menghilangkan najis tersebut dengan menggunakan air, ya. Bisa juga menggunakan alat yang suci untuk menghilangkannya seperti tisu atau batu, dinamakan dengan istijmar. Walaupun menggunakan tisu, istijmar itu kan artinya batu.
Nah, dahulu belum ada tisu seperti yang ada zaman kita sekarang, maka ya, salah satu benda yang suci yang dibolehkan untuk menghilangkan najis pada tubuh kita dengan menggunakan batu. Sehingga dinamakan dalam Islam, dalam fikih istijmar. Kalau menggunakan air dinamakan dengan istinja. Ya, membersihkan dengan air, menghilangkan najis tersebut menggunakan air. Maka Rasulullah SAW memerintahkan ya seorang muslim untuk menghilangkan najis dari tubuhnya ataupun dari pakaiannya, yaitu dengan baik menggunakan air maupun menggunakan alat suci yang lainnya sebagai sarana menghilangkan najis tersebut. Nah, jadi dari hadis ini jelas menunjukkan bahwa kotoran sisa yang dikeluarkan manusia itu adalah sesuatu yang najis, harus dibersihkan, baik itu buang air kecil, kencing maupun buang air besar, yaitu tinja. Nah, permasalahan yang juga berkaitan dengan najis ini, ya, setelah kita tahu bahwa para ulama sepakat tentang najisnya kotoran manusia, berarti dengan demikian sepakat juga para ulama haram menjual tinja, ya, tinja manusia. Namun bagaimana hukumnya jika tinja digunakan sebagai untuk memupuk tanaman, sebagai pupuk tanaman, baik tanaman yang tentunya kita bahas adalah tanaman yang akan kita konsumsi, apakah bentuknya buah-buahan atau sayuran, atau sebagai pakan hewan, misalkan kolam ikan tapi di atasnya ada WC-nya, ya. Jadi begitu kita buang air besar, langsung dimakan oleh ikan yang sudah siap menampung di bawahnya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ya. Maka para ulama berbeda pendapat. Jadi kita sudah mengetahui ya kesepakatan ulama dan yang mana yang diperbedakan para ulama. Kalau makan najis tentu sepakat para ulama, menjual najis sepakat para ulama. Sekarang memakan tanaman sayuran, menjual sayuran, memakan ikan, menjual ikan, memakan apalagi buahan, menjual buahan, yang mana di antara untuk mengembangkan tanaman atau hewan tersebut menggunakan najis, ya. Maka pendapat yang pertama adalah pendapat mazhab Hambali, mengatakan perbuatan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Jadi kita diharamkan menurut Imam Ahmad memberikan tanaman yang akan kita makan, sayuran atau buah-buahan, dipupuk dengan kotoran manusia, ya, karena sepakat najisnya. Begitu juga ikan, tidak boleh kita beri makannya dengan kotoran manusia. Dalilnya yaitu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana perkataan ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Beliau mengatakan, kunna nukri arda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami menyewakan tanah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nashtaritu alaihim, dan kami membuat persyaratan kepada para penyewa tanah, an la yadmuluha bi'adziratin nas, untuk tidak memberi pupuk kotoran manusia pada tanaman mereka. Nah ini juga menjadi catatan bagi kita, ya,
bahwa ketika kita akan menyewakan harta kita kepada seorang, maka kita wajib ya untuk melarang mereka atau wajib untuk tidak menyewakan pada orang-orang yang akan digunakan bermaksiat kepada Allah. Jadi tidak boleh kita misalkan menyewakan rumah tapi akan digunakan sebagai tempat apa biasanya untuk maksiat, prostitusi misalkan. Ya, yang mana tinggal di sana orang yang belum tidak menikah, tapi mereka berkumpul di sana, padahal bukan pasangan suami istri yang sah, maka haram kita untuk menyewakannya. Nah, misalkan kita punya hotel, maka haram kita untuk mendapatkan sewa dari orang yang menginap, padahal mereka bukan orang yang boleh di dalam Islam untuk sekamar, maka hasilnya menjadi haram. Atau menyewakan gedung tapi digunakan sebagai usaha-usaha yang diharamkan oleh Ta'ala. Contohnya melakukan riba di gedung tersebut, maka haram kita untuk menyewakan pada orang tersebut dan hasilnya pun menjadi haram. Nah, ternyata dalil yang dijadikan Imam Ahmad ini, berkata Ibnu Abbas, Ibnu Hajar Asqalani, bahwa sanadnya dhaif, tidak kuat, tidak bisa dijadikan dalil. Tetapi hukum tadi yang kita jelaskan maknanya memang betul, bahwa tidak boleh kita tolong-menolong dalam masalah kemaksiatan. Cuman masalah dalil ini dijadikan sebagai hukum untuk tidak bolehnya memberi pupuk pada tanaman ini tidak kuat, tidak bisa. Tetapi untuk dalil yang lain, maka ini bisa dikuatkan dengan contohnya untuk digunakan sebagai dalil larangan menyewa untuk bermaksiat, maka ini memang ada dalil yang kuat. Contohnya Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, sehingga berdalil dengan hadis ini tentang tidak bolehnya memberikan najis untuk pakan hewan atau pupuk tanaman, maka ini tidak kuat. Ya. Maka pendapat yang kedua, mazhab Hanafi dan Maliki serta Syafi'i, jumhur ulama mengatakan boleh memberikan pupuk najis kepada tanaman, menyiraminya dengan pada tanaman atau juga pada pakan hewan, ya, pakan hewan. Yang mana hukum buahan tersebut, sayuran tersebut, dan ikan tersebut itu hukum asalnya di dalam Islam adalah dibolehkan. Jadi najis tersebut tidak berpengaruh pada sesuatu yang suci, ya, tidak mempengaruhi pada ikan tadi, tidak mempengaruhi pada buahan, tidak mempengaruhi pada sayuran. Jadi sah saja, boleh saja kita memberikannya sesuatu yang najis tersebut, di antara sesuatu yang untuk mengembangkannya, tanaman atau hewan tersebut. Adapun makan buahan atau sayuran atau ikan tersebut boleh. Pertama, yaitu keumuman firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dan Allah lah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi ini. Jadi umum
Dan Allah hanya mengharamkan sebagian yang kecil. Ya, di antaranya nanti akan kita ketahui bangkai untuk dimakan, kemudian yang disembelih bukan karena yang tidak menyebutkan nama Allah atau yang disembelih untuk selain Allah, maka haram untuk dimakan, atau darah atau bangkai. Nah, ternyata ikan, kemudian buah-buahan, ya, selama tidak memudaratkan maka dia halal. Maka kembali pada hukum asalnya adalah halal. Kemudian kaidah berikutnya yaitu kaidah perubahan wujud. Yang mana yang najis tadi ketika disiramkan kepada tanaman, buah, maka dengan izin Allah yang najis tersebut akan diproses oleh tumbuhan, sehingga yang muncul adalah sesuatu yang sudah tidak najis lagi, menjadi sesuatu yang suci. Ini adalah berkat nikmat Allah yang diberikan pada manusia. Itu satu najis bisa dengan cara izin Allah bisa dirubah menjadi sesuatu yang suci. Begitu juga ikan, walaupun makanan yang najis, ya, maka dengan proses yang berkat izin Allah Ta'ala, najis tersebut berubah dan akan menjadi sesuatu yang suci, yang mana ikan itu adalah suci. Nah, wallahu ta'ala pendapat yang kedua yaitu yang membolehkan untuk memberi pupuk pada tanaman ini hukumnya boleh dan menjualnya juga adalah dibolehkan. Dan tadi ya, ada pembahasan tambahan pada hewan, pada ikan. Kalau tadi pembahasannya secara umum pada tanaman dan hewan, sekarang ada pembahasan khusus pada hewan yang ada sebagiannya pakannya adalah najis. Ya. Dan tadi sudah kita ketahui mayoritas ulama hukumnya adalah hewan ini halal, ya, karena asal setiap benda adalah halal kecuali adanya larangan, dan tidak ada larangan pada ikan yang memakan najis. Adapun pendapat Imam Ahmad mengatakan, ya, hewan yang makan sebagian pakannya najis, maka ini namakan hewan jalalah, dan ini dilarang. Dalilnya, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jalalati wal baniha. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan hewan jalalah. Jalalah itu istilah hewan yang memakan najis. Dan juga meminum susu dari hewan tersebut. Misalkan sapi, ya, ada pakannya itu sebagiannya ada yang diberikan najis. Maka haram makan sapi tersebut dan mengkonsumsi susunya, atau kambing, ya, yang sebagian pakannya ada yang makan najis. Nah, adapun hadis ini dipahami oleh jumhur ulama. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan Nasai. Hadis ini nyatakan sahih oleh Nawawi, Imam Nawawi dan Ibnu Daqiqi. Tetapi mayoritas ulama memahami hadis ini, larangan ini hanyalah makruh, tidak sampai kepada pengharaman. Tidak sampai pada pengharaman. Kenapa? Karena, ya, dengan mengalihkan larangan ini dari wajib menjadi makruh dengan alasan yaitu tentang kuatnya dalil yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu adalah halal, ya. Maka inilah terjadi perbedaan para ulama. Tetapi para ulama sepakat, walaupun mereka berbeda dalam mengkonsumsi langsung hewan yang memakan najis tersebut, tetapi mereka sepakat jika hewan tersebut sudah dikarantina
sudah dibersihkan beberapa hari dengan cara memberi pakan yang suci, maka sepakat semuanya menjadi mengatakan hewan ini tidak lagi makruh, tidak lagi haram. Karena tadi mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah makruh, dan kembali Imam Ahmad mengatakan hukumnya haram. Tapi semuanya sepakat ketika sudah dikarantina maka menjadi hewan yang suci dan halal untuk dikonsumsi. Namun para ulama kembali berbeda berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengkarantinanya. Ya, mengkarantina diasingkan pada air yang suci, kemudian hanya diberi pakan yang suci saja, berapa lama? Ya. Ada yang berpendapat 3 hari. Berdasarkan yang dilakukan Ibnu Umar, bila ia ingin makan hewan jalala, maka beliau mengkarantinanya selama 3 hari dahulu. Athar ini, perbuatan Abdullah bin Umar ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dan disahihkan oleh Al-Albani. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa kalau ikan atau ayam karantinanya 3 hari, sedangkan sapi dan unta selama 40 hari. Ya. Pendapat ini berdalilkan bahwa Nabi SAW melarang memakan unta jalalah hingga dikarantina terlebih dahulu selama 40 hari. Akan tetapi hadis ini didhaifkan oleh Imam Zahabi. Nah, maka mana pendapat yang kuat? Apakah harus 3 hari atau 40 hari? Ternyata 40 hari tadi hadisnya lemah. Kalau 3 hari tadi yaitu perbuatan Abdullah bin Umar. Maka pendapat yang kuat, wallahu alam, tidak ada penentuan lamanya. Yang sebetulnya yang dibutuhkan adalah sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Karena apa? Dilihat tujuan dari karantina adalah untuk membersihkan bau atau menghilangkan najis pada hewan yang tercemar najis tersebut. Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut mungkin berbeda-beda. Ya, untuk menghilangkan najis itu mungkin berbeda-beda, maka dikembalikan kepada kebutuhan. Ada yang mungkin butuhnya 3 hari, ada yang butuhnya pada lebih dari itu. Mungkin setelah 3 hari ternyata masih terasa najisnya, maka berarti belum bisa 3 hari dijadikan sebagai batasan. Tetapi batasannya adalah untuk menghilangkan tersebut. Maka bisa jadi akan sesuai dengan keadaan dan lingkungan atau hewannya itu sendiri. Dan inilah pendapat yang terkuat. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, bagaimana dengan kotoran hewan? Ya. Jadi kita sudah mengetahui tadi bahwa para ulama sepakat bahwa kotoran manusia adalah najis. Nah, bagaimana dengan kotoran hewan? Hewan ada yang dagingnya halal kita makan, ada yang dagingnya haram kita makan. Ya. Maka adapun untuk hewan yang dagingnya haram untuk kita makan, di dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa kotoran hewan tersebut adalah najis. Jadi untuk kotoran hewan yang haram kita makan, maka kotorannya adalah najis. Ya, ini yang disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah. Jadi para ulama sepakat, misalkan kotoran kucing boleh nggak kita makan dagingnya? Tidak, maka adalah najis.
atau apalagi yang haram, anjing, babi, itu adalah kotorannya sepakat para ulama adalah najis. Maka tidak boleh menjual kotoran babi sebagai pupuk atau kotoran harimau untuk pupuk. Ada kotoran harimau, saking banyaknya harimau berarti ya. Atau yang besar kotoran-kotoran gajah misalkan. Gajah halal atau tidak kita makan? Halal apa haram gajah, Ibu? Kotorannya kan besar, itu bisa untuk pupuk, tapi kemudian dijual untuk pupuk. Gajah ini adalah termasuk hewan yang apa? Hewan yang memiliki taring, ya, sehingga dia menjadi termasuk hewan yang buas karena ada taringnya itu yang keluar. Nah, maka para ulama mengharamkannya. Maka kotorannya najis. Allah Ta'ala alam. Nah, intinya kita mengetahui bahwa para ulama sepakat sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah, kalau dagingnya haram kita makan, kotorannya menjadi najis. Dan para ulama berbeda pendapat pada kotoran hewan yang dagingnya halal kita makan, seperti kotoran ayam, kotoran burung, ya, burung yang boleh kita makan. Ada yang tidak boleh kita makan seperti burung yang buas, ya, maka tentu kotorannya menjadi najis. Atau kotoran kambing, sapi, maka terjadi perbedaan para ulama. Pendapat pertama, mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat kotorannya adalah najis. Dalilnya dengan mengkiaskan seperti kotoran manusia, yang mana Nabi SAW mengatakan istanzihu minal baul fa inna ammat azabil qabri minal baul. Maka bersihkanlah tubuh kalian dari air kencing, karena kebanyakan azab kubur disebabkan oleh air kencing yang tidak dibersihkan. Ya. Maka air kencing, ucapan Nabi al-baul, air kencing, juga termasuk yaitu hewan. Ya. Tetapi berdalil dengan hadis ini ditanggapi oleh ulama yang lain bahwa kencing dalam hadis Nabi ini adalah hanya untuk kencing manusia. Kemudian dalil yang kedua, jadikan dalil Imam Hanafi dan Imam Syafi'i bahwa kotoran hewan itu hewan yang dimakan dagingnya adalah najis, bahwa diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi SAW setelah ketika selesai buang air, fa'amaroni an atiyahu bithalati ahjarin, maka beliau meminta padaku, kata Abdullah bin Mas'ud, untuk memberikan 3 batu. Fawajatu hajaraini, saya mendapati 2 batu. Wal tamastu tsalis, dan saya berusaha mencari yang ketiga. Falam ajidhu, dan saya tidak mendapatkan batu yang ketiga. Fa akhadtu rawsatan fa ataitu biha, tetapi aku menemukan sepotong tai unta yang telah mengeras. Ya. Fa akhadzal hajaraini, dan kemudian Rasulullah SAW mengambil 2 batu, wa alqarawsah, dan beliau membuang kotoran unta yang sudah kering tersebut, dan beliau mengatakan hadza riksun, ini adalah riks. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, ya, jadi perkataan riksun, maka ulama yang lain mengatakan perkataan Nabi hadza riksun bukan berarti maknanya najis, tetapi maknanya menjijikan, ya, bukan berarti maknanya najis dan sesuatu yang menjijikan. Ternyata hadza riksun ditafsirkan maknanya oleh Imam Nasa'i, ya. Qala Abu Abdurrahman ariksu ta'amul jinni. Abu Abdurrahman berkata, ariksu, kata Nabi, adalah makanan jin. Ya, ariksu adalah makanan jin. Jadi ini yang ditafsirkan oleh Imam Nasa'i, dan hadis ini disesuaikan oleh Al-Albani. Jadi bukan maksudnya adalah najis. Ya. Contohnya bukan maknanya najis, yaitu firman Allah Ta'ala,
dalam surah Al-Maidah ayat 90. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Hai orang-orang beriman, sungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, menyembelih untuk berhala, mengundi nasib adalah rijis, termasuk perbuatan syaitan. Nah, ya di sini ada berhala. Berhala ini kalau bukan terbuat dari sesuatu yang najis, maka dia suci. Misalkan terbuat dari batu, ya bukan berarti dia ada sesuatu yang najis. Dan ternyata rijs itu maknanya dari tafsiran Imam Nasai, yaitu perkataan Abu Abdurrahman, yaitu ariksu to'amul jin, makanan jin. Nah ini yang dipahami oleh ulama yang lain. Ya. Sehingga pendapat kedua, yaitu mazhab Maliki dan Hambali, mengatakan kotoran hewan ternak ini tidak najis. Yang pertama dalilnya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik bahwa qadima unasun min Uqlin aw Urainah, datang sekelompok orang dari Bani Uqal atau Urainah ke kota Madinah. Mereka menyatakan masuk Islam. Ya. Fajtawau al-Madinah, lalu mereka terserang wabah penyakit di kota Madinah. Fa'amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biliqahin wa an yashrabu min albaniha min abwaliha wa albaniha. Maka Nabi memerintahkan agar unta zakat yang memiliki susu yang banyak untuk diperah. Ya. Lalu mereka minum air kencing serta air susu unta tersebut. Nah, jadi Nabi memerintahkan obat dari wabah ini meminum kencing unta. Nah, bagaimana cara berdalil dengan hadis ini? Kalaulah seandainya najis, tidak mungkin Nabi SAW memerintahkan orang untuk memakan najis. Ya, tidak mungkin. Karena Nabi sendiri SAW yang mengatakan, Innallaha azza wa jalla anzala da' wa dawa. Sungguhnya Allah lah yang menurunkan penyakit dan Allah juga yang menurunkan obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa. Ya. Fatadawaw wa la tadawaw biharam. Maka berobatlah kalian dan jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, kita tahu tadi ayat yang menjelaskan seorang muslim tidak boleh mendekati najis, apalagi memakannya. Ya. Maka tidak mungkin Nabi menentang firman Allah Ta'ala yang mana Allah merintahkan kita untuk membersihkan diri najis. Tidak mungkin untuk disuruh dimakan najis tersebut. Dan hadis ini adalah hadis diriwayatkan Abu Dawud bahwa Nabi mengatakan tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Kemudian hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim juga dari sahabat Anas bin Malik mengatakan kana yuhibbu an yusalliya haitsu adrakat us-shalah wa yusalli fi marabidil ghanami. Nabi SAW ketika masuk waktu sholat, maka beliau akan sholat di tempat tersebut di mana beliau berada. Ya. Wa yusalli fi marabidil ghanami, dan terkadang dan yusalli, beliau juga pernah sholat di tempat pemeliharaan kambing. Ya. Nah, padahal syarat sah sholat bahwa harus suci, yaitu badan dan tempat sholat kita dari najis. Kalau seandainya kotoran kambing, tempat pengembalaan kambing, maka sangat banyak kotoran kambing di sana. Ya. Maka sangat besar kemungkinan terkena kotoran tersebut. Kalau seandainya najis, tidak mungkin Nabi sholat di tempat kandang kambing tersebut. Maka wallahu ta'ala, ya, dari perbedaan para ulama tentang hukum najis atau tidaknya pada hewan, kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya,
Maka pendapat yang terkuat adalah tidak najis sehingga ya boleh untuk diperjualbelikan. Nah, kalau mau makan silakan. Siapa tahu ada yang memakannya. Nah, bahkan ya sekarang banyak jemaah umroh itu yang pergi peternakan unta dan minum kencing unta. Iya, itu sebagai obat. Nah, sering itu jemaah umroh pergi ke peternakan unta dan minum air kencing unta. Nah, ya, ini pendapat yang terkuat. Allah Ta'ala boleh dimakan dan boleh juga untuk diperjualbelikan. Dan kita sudah sampai pada akhir dari sesi pertama, yaitu sesi materi. Insyaallah kita akan melanjutkan mengetahui bentuk-bentuk najis yang lainnya pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, kalau kita pinjamin uang ke orang-orang yang juga secara finansial nggak mencukupi, lalu dia kembaliinnya dengan atau pakai beras karena dia suka dapat jatah beras. Apakah transaksi tersebut diperbolehkan? Atau haruskah beras dijual dulu dengan diuangkan baru dibayar utangnya? Syukran, jazakallahu khairan atas jawabannya. Nah, perbuatan itu dibolehkan. Ya. Memang akad yang pertama dilakukan adalah akad utang piutang. Nah, akad yang kedua yaitu menggunakan akad jual beli, yang mana utangnya ditukar atau dijual belikan dengan beras, maka ini dibolehkan, tidak ada larangan syariat. Maka kembali pada hukum asal, segala sesuatu adalah dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkan. Ini tidak ada dalil yang mengharamkan karena uang dan beras ini beda ilatnya, pengharamannya. Memang keduanya adalah komoditi ribawi, tetapi berbeda ilatnya, yang mana salah satunya adalah uang, salah satunya adalah makanan pokok, sehingga boleh saja kita yang mana utang tadi sebagai sebagai pembayaran dari beras, maka tidak masalah. Wallahu ta'ala. Bismillah, assalamualaikum. Bagaimana skema penjualan PO dan menjadi reseller sesuai syariah? Yang sesuai syariah, pre-order. Yang pertama, agar sesuai syariah, pre-order tersebut ini sangat banyak ya, sangat luas ini. Mungkin yang bertanya bisa menjelaskan apa dulu bentuk barangnya, biar tidak melebar kemana-mana saya menjelasinnya, Bu. Karena ada yang boleh barang itu, ada yang boleh PO, ada yang boleh tidak. Nah, tanyakan dulu. Yang bertanya ini pertanyaan yang lalu ini. Bagaimana skema penjualan PO dan menjadi reseller sesuai syariah? Nah, untuk PO, pertama, pre-order ini apakah terlalu umum? Saya bingung juga menjawabnya, Bu.
Silakan memperkhusus pertanyaannya. Kalau terlalu umum ini saya bingung menjawabnya. Ustadz, boleh tidak mau bayar pajak atau merubah harga jual supaya pajak kecil? Karena pajak kezoliman. Syukron. Ya, boleh tidak? Ya, kalau ibu bisa menghindari pajak, ya silahkan. Ya, kalau bisa menghindari pajak, silahkan. Jadi di dalam hukum Islam, harta seorang muslim itu sangat terjaga. Ya, tidak boleh seorang pun mengambil, bahkan negara pun tidak boleh mengambilnya. Tidak boleh mengambil kecuali dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh syariat. Bahkan Nabi SAW pun ketika mendapati untuk butuh hewan untuk digunakan sebagai perang itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Apalagi yang terbentuk perang adalah menjaga nyawa, ya, menjaga nyawa. Kemudian Nabi SAW tidak memungut pajak, tetapi beliau caranya dengan cara yaitu yang disyaratkan dalam Islam dengan zakat, meminta agar orang-orang yang wajib zakat mempercepat atau meminjam, ya, mempercepat zakatnya, atau Nabi meminjam dari harta orang-orang kaya, nanti akan dibayar dari harta zakat. Nah, jadi Allah yang menentukan bahwa dari orang kaya hanya orang-orang kaya saja yang wajib mengeluarkan zakat. Ya. Adapun pajak orang miskin pun terkena. Nah, ini kezalimannya luar biasa. Orang kaya juga terkena, orang miskin pun terkena. Maka dalam Islam ada memang ngambil harta itu yaitu dengan cara zakat, dengan cara paksa. Karena Allah mengatakan khuz min amwalihim, ambillah. Berarti jangan cara paksa. Maka haram baik pribadi maupun orang banyak, bahkan negara pun, bahkan raja pun haram untuk mengambil harta seorang muslim. Karena Nabi mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sungguhnya darah kalian, harta kalian, kawan makan adalah sesuatu yang terjaga. Nah, ini adalah satu kezaliman, artinya tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka ada satu kezaliman, karena Islam mengatakan harta seorang muslim terjaga. Kalau ingin diambil, maka ada cara-caranya. Maka antara caranya adalah pajak atau melakukan keridoan hati dari orang yang akan diambil, apakah hadiah atau hibah. Nah, pertanyaannya boleh tidak? Ya silakan kalau ibu bisa menghindarinya. Kalau tidak bisa menghindari, maka bayarkan. Menghindari kezaliman yang lebih besar, akan selalu dikejar oleh petugas pajak. Maka ya. Tapi pertanyaan berikutnya, bolehkah kita merubah harga jual? Nah, ini kalau kita merubah harga jual maksudnya menipu, ya. Artinya sudah terjual sekian tapi kita laporannya tidak sekian, gitu. Maka ini penipuan. Maka Islam mengharamkan kita berbohong. Mengharamkan kita untuk berbohong. Tidak boleh kita berbohong. Ya. Jadi ada cara-caranya yang tidak berbohong supaya pajaknya tidak besar. Dan itu legal. Untuk meminimalkan kezaliman pada diri kita. Nah, tanyakan pada konsultannya. Wallahu ta'ala alam. Jika seorang mayit meninggal dan meninggalkan hutang yang sudah ditanggung oleh asuransi, maka ahli waris menyalurkan uang ganti asuransi tersebut. Apa ini? Tersebut ke saudara mayit, ke masjid atau infak. Kemana ya? Maka ahli waris menyalurkan uang ganti asuransi tersebut kemana? Ke saudara mayit, ke masjid atau infak? Pertanyaannya gimana ini? Jika seorang mayit meninggalkan hutang yang sudah ditanggung asuransi,
maka ahli waris menyalurkan uang ganti asuransi tersebut. Sudah ditanggung asuransi, tapi kok ada dapat uang ganti asuransi lagi? Nggak paham saya ini. Ya silakan ditanyakan kembali, dijelaskan dulu pertanyaannya. Kalau harusnya ganti asuransi ya dibayarkan utangnya, tidak ada lagi uang yang akan diberikan. Kenapa kok ada lagi uangnya? Harus diserahkan ke mayit, ke saudara mayit atau ke masjid? Allah alam, saya nggak paham pertanyaannya. Mengenai hukum ketika berjualan jasa titip, mereka foto barang di di mall, diperjualbelikan. Nah, jadi caranya supaya dibolehkan, misalkan jalan-jalan ke mall ibu-ibu ya, ternyata ada diskon. Ada diskon. Wah, ini bagi orang yang jiwanya pebisnis ini bergejolak ini ya. Melihat ada diskon besar-besaran. Ah, ini kayaknya untung besar ini. Maka bagaimana supaya diperbolehkan? Ya, maka bisa caranya ibu dengan jasa titip. Salah satu yang pertama yang dibolehkan dengan jasa titip. Maka sampaikan kalau jasa titip berarti kita adalah hanya wakil untuk membelikan dari si pembeli. Maka caranya bagaimana? Kita harus jujur, kita sebutkan harganya sekian. Lagi diskon 50% nih. Ya, silakan harganya sekian. Tapi saya ingin ambil untung, yaitu misalkan berapa persen biasanya? 5% atau 20%. Nah, saya minta untung 20% ya sebagai jasa saya yang akan membawanya nanti. Silakan kirim uangnya sekarang. Nah, dari uang itu nanti akan saya belikan. Nah, berarti kita itu diupah untuk membelikannya dan tidak ada akad talang menalang, tidak ada akad utang piutang. Jadi pakai uang orang yang membeli tersebut kita beli. Ini yang pertama. Yang kedua, caranya ya kita mengambil risiko dengan cara jual beli. Mengatakan silahkan siapa yang mau membeli ini, maka tidak perlu kita menyebutkan lagi diskon. Ya, silakan ini ada barangnya. Misalkan apa barangnya? Tas ya. Ini ada tas, saya jualnya harga sekian. Siapa yang mau gitu ya, akan saya jual nanti. Saya ini pesan dulu. Bukan pesan maksudnya apa ya? Akad janji jual beli istilahnya ya, yang lebih sesuai syariah, janji jual beli. Siapa yang ingin, tapi ini tidak mengikat, ingin ini tidak mengikat. Nah, kita beli dulu pakai uang kita. Ya. Nah, begitu sudah sampai di tempat, maka kita katakan ya, ini barangnya. Nah, apa bedanya dengan janji, apa maksud janji tidak mengikat ini atau belum dianggap sebagai jual beli? Jadi jual belinya nanti ketika barang sudah ada. Ketika itu kita melakukan akad jual beli. Silakan ini barangnya, kalau setuju silakan bayar, kalau tidak setuju ya tidak apa-apa. Berarti kita melakukan akad jual belinya nanti ketika barang sudah ada, bukan saat barang belum ada. Nah, ini maksud dari yang dibolehkan. Jadi bukan pesan, tapi pesannya mengikat, bukan itu ya. Tapi janji jual beli yang akan dilakukan nanti. Nah, kira-kira bisa dipahami, Bibu? Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Jika seorang ada piutang kepada kita dengan janji membayar 1 bulan, tapi mundur-mundur terus pembayarannya, apakah yang punya utang ini termasuk zalim pada kita? Ya, jazakallahu khairan. Nah, kalau dia jujur dan dia tidak ada pembohongan, maka dia tidak zalim. Maksudnya begini, awalnya dia memang mampu untuk memperkirakan akan mampu bayar hutangnya.
Kemudian qadarullah, ternyata dia dapat musibah dan akhirnya menjadi orang yang tidak mampu. Nah, maka dia menunda ini diakibatkan memang tidak ada unsur penipuan dan tidak ada unsur ingin tidak membayar. Memang tidak mampu untuk tidak membayarnya. Maka ini tidak zalim orang ini. Dan kita harus bersabar dan kita akan mendapatkan pahala separuh dari utang kita tersebut, pahala sedekah. Karena Allah mengatakan wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Seandainya orang berutang tersebut memang dalam keadaan kesulitan, maka berilah masa tangguh dalam membayar utangnya, ya. Maka Allah menganjurkan bagi orang memang betul-betul dia sedang tidak mampu, maka kita dianjurkan untuk beri tangguh. Dan kita ketika ditangguhkan hutang tersebut berarti mendapatkan pahala sedekah. Dengan berhutang itu sudah mendapatkan pahala sedekah sebagiannya. Karena Rasulullah SAW mengatakan man yuqridul musliman marrataini kaqardi marrah. Ya, tapi mana siapa yang meminjamkan seorang muslim 2 kali seperti bersedekah 1 kali. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, dia akan zalim kalau seandainya di awal dia tahu bahwa tidak mampu, tapi dia tidak menceritakan tidak mampu. Berarti ada unsur kezaliman di situ. Karena salah satu adab berhutang, kita harus berniat untuk membayarnya, ya, atau mampu untuk bayarnya. Kalau tidak mampu bayarnya, maka tidak boleh berhutang, kecuali kita menyebutkan bahwa kita memang tidak akan mampu. Sehingga kemungkinan untuk tidak terbayarkan pada waktunya ini diketahui oleh orang yang memberikan hutang dan dia sudah bersiap-siap untuk itu. Jadi kalau dia tetap meminjamkan, maka dia memang dengan keridhaan hatinya. Dia misalkan katakan, ya saya tidak mampu ini, tapi saya butuh makan, mau nggak pinjamkan uang, saya memperkirakan bisa membayarnya nanti. Nah, kita sebutkan tidak mampu, ya, sehingga yang meminjamkan uang tersebut akan perkirakan, oh kayaknya memang tidak terbayarkan ini, tapi nggak apa-apa lah untuk membantu. Nah, memang orang tersebut dengan keridhaan hatinya uangnya dipakai, dihutangkan, dihutang. Nah, kalau dia tidak jujur di awal, maka ada unsur kezaliman. Atau sebetulnya dia mampu tapi tidak membayarnya. Bukti mampunya padahal dia ada uangnya, ya. Ada uangnya padahal dia memiliki, baru saja membeli barang baru, tapi padahal kita nggak dibayarnya hutangnya. Berarti orang ini jelas zalim. Maka Nabi mengatakan matlul ghani zulmun. Orang yang mampu tapi tidak mampu untuk bayar hutang tapi tidak membayarnya, maka ada suatu kezaliman. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustadz, apa hukum membeli barang tebus murah? Ya. Catatan, tebus murah biasa bisa dilakukan jika belanja dalam minimal tertentu. Boleh, tidak ada masalah. Ya. Maka antara bentuk hadiah yang diberikan oleh para pedagang, yaitu ini adalah murni hadiah, potongan harga. Ini adalah hadiah hukumnya, dan hadiah hukumnya boleh. Dan di dalam Islam Rasulullah SAW menerima hadiah dan selalu membalas ketika diberi hadiah. Dan Nabi juga mengucapkan tahadu tahabu, beri hadiahlah maka kalian akan saling mencintai. Maka di antara tips para pedagang agar mereka pelanggannya setia pada mereka, dicintai oleh para pembelinya dengan cara memberikan hadiah, ya, agar dekat para pembelinya, agar ingat terus dengan mereka, agar dagangnya laris. Yaitu memberikan hadiah potongan, maka murni memberikan potongan harga, ya, kepada si pembeli, maka tidak ada masalah. Ada yang diskusikan di sini? Jelas? Ya, jelas ini adalah hadiah dan hadiahnya bersyarat. Kalau belanja nggak ada masalah. Ya, hadiah bersyarat tidak ada masalah karena tergantung dari orang memiliki harta. Al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang muslim itu tergantung syarat mereka.
Nah, dia mensyaratkan hadiah, tapi ada syaratnya. Tidak ada masalah, boleh selama syarat itu tidak bertentangan syariat dan tidak ada larang syariat untuk memberikan hadiah pakai syarat ini. Kalau belanja sekian dapat potongan harga untuk belanja ini, maka boleh, nggak ada masalah. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana hukumnya jika kita menempel stiker di depan pintu toko dengan tulisan ada CCTV di ruangan ini, padahal aktualnya tidak ada CCTV. Apakah ini termasuk perbuatan dosa, Ustadz? Dikarenakan terkadang toko kita tinggal karena urusan sholat dan lain-lain. Syukran, Ustadz. Ya. Wassalamualaikum. Kenapa nggak langsung saja pasang CCTV, Bu? Ya, lebih baik solusinya pasang langsung CCTV daripada berbohong. Ya, sudah berbohong, ternyata masuk malingnya. Nah, rugi 2 kali kita. Ya, wallahu ta'ala. Ya. Maka yang jelas ya, kalau memang kita untuk mencegah kemalingan langsung pasang CCTV-nya. Ya. Atau kita pasrah, ya udah tinggalkan, yakin pada Allah, Allah akan mengganti. Karena kita harus sholat, ya tinggalkan, maka Allah akan mengganti, Allah akan menjaganya. Yakin. Jadi tidak ada dalam Islam itu dianjurkan ya berbohonglah supaya kamu aman. Nah, nggak ada ya. Bismillah Ustadz, afwan, apakah diperbolehkan, dan bahkan dalam Islam mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah jujur walaupun ada akibatnya pada kita, walaupun pahit. Ya. Nah, kita dianjurkan untuk berkata jujur walaupun keadaan-keadaan jujur itu menyebabkan kita dalam keadaan kesulitan. Maka perintah untuk jujur itu dan haramnya untuk berbohong. Ini harus kita perhatikan. Ustadz, afwan, apakah diperbolehkan memberikan keterangan di sebuah kertas lalu ditempel di toko, barang pecah atau rusak rusak oleh pembeli artinya membeli, mohon dibantu penjelasannya Ustadz. Syukran Ustadz. Kaidahnya di dalam Islam, al-itlafu bid-doman, innamal itlafu bid-doman. Jadi yang merusak itu mengganti, bukan membeli. Ya, kaidahnya dalam Islam. Apa perbedaan mengganti dan membeli? Kalau mengganti yaitu mengganti kerugian nilainya. Kalau membeli mengganti nilai dengan keuntungan. Ya. Maka itu perbedaannya. Jadi itu kaidah dalam Islam, bukan membeli tapi mengganti ya. Dan bukan membeli. Ini harus kita perhatikan. Allah Ta'ala alam. Jadi bisa menjadi melanggar kaidah dalam Islam. Bahwa Rasulullah SAW ketika salah satu ummul mukminin memecahkan peralatan milik ummul mukminin yang lainnya, maka Nabi mengambil peralatan di rumah itu dan diganti kepada ummul mukminin yang lainnya. Jadi mengganti, bukan membeli. Ustadz, izin bertanya, afwan Ustadz, bagaimana dengan Tirmizi yang menyatakan kucing tidaklah najis? Tirmizi mana, Bu? Tirmizi bapak saya tuh. Ini kalau hadis Tirmizi bukan Tirmizi. Tirmizi ini bapak saya nih, Bu. Hadis rawat Tirmizi ya, Tirmizi bukan Tirmizi. Mohon dijelaskan terkait kotorannya. Syukran. Menyatakan kucing tidaklah najis. Kucing tidaklah najis. Iya, kucing tidak najis. Yang kita bilang kotorannya, Ibu. Nah, memang Imam Bukhari mengatakan kotoran kucing tidak najis ya. Bukhari karena minal mutawafin alaikum, hewan yang hidup di sekitar kita. Maka sehingga ada Islam bentuk keringanannya adalah hewan kucing ini karena hidup sekitar kita, sulit kita menghindarinya, maka dia tidak najis. Tapi seluruh ulama tadi kita katakan dalam kitab Musuh Akwaitiyah mengatakan tidak menganggap pendapat ini.
Jadi seluruh hampir, jadi pendapat ini syaz, istilahnya dalam fikih syaz, lemah tidak dianggap, ya, tidak dianggap pendapat ini, maka seluruh ulama, jadi sehingga ulama mengatakan sepakat tadi bahwa ya hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan maka adalah najis. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustadz, di beberapa daerah yang jauh dari kota ada pengolahan limbah sapi atau ternak menjadi gas untuk kompor yang dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Setiap rumah yang dapat gas dari limbah atau kotoran sapi pastinya dipungut biaya bulanan untuk sekedar mengganti biaya pengolahan kotoran menjadi gas. Jika hal tersebut bagaimana hukumnya? Jazakallah. Nah, ini sudah jelaskan sebagai ganti biaya pengolahan. Jadi bukan mengganti membeli najisnya kotoran sapi ya. Sapi pun boleh. Ya, sapi boleh. Tadi kita katakan pendapat yang kuat dibolehkan. Nah, tapi kalau seandainya kotoran manusia, ya. Jadi kalau sapi ini boleh mengambil keuntungan juga boleh. Maksud saya gini, bukan mengambil misalkan kalau biaya pengolahan saja berarti murni tidak ada keuntungan, ya kan? Maka itu hanya dibolehkan untuk hanya dilakukan untuk yang najis seperti kotoran manusia. Tapi kalau yang pendapat yang kuat tadi mengatakan boleh untuk kotoran hewan ternak yang boleh dimakan dagingnya suci, maka boleh ngambil keuntungan. Misalkan biaya pengolahannya sebetulnya hanya mungkin 1 miliar. Ternyata hasil dari pungutan dari masyarakat itu bisa sampai 2 miliar. Berarti ada untungnya lebih dari biaya pengolahan. Maka itu dibolehkan, pendapat yang kuat. Wallahu ta'ala. Ya. Catatan di kampus tersebut susah dapat gas LPG. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Alhamdulillah. Berikutnya ada pertanyaan untuk ibu-ibu supaya mendapatkan hadiah. Pertanyaan pertama, apa dalil najisnya kotoran manusia? Kenapa seringnya dalil ya? Ya karena memang agama kita dalil. Silakan, dalil najisnya kotoran manusia. Boleh lihat catatan? Ulangi lagi, Bu. Yang berbunyi kotoran manusia adalah najis yang harus dibersihkan dan dihindari. Bunyi hadisnya begitu. Gimana bunyi hadisnya, Bu? Kayaknya bukan begitu bunyi hadisnya, Bu ya. Itu kesimpulan sendiri kayaknya, Bu. Atau pemahaman saya tadi ya. Saya minta dalilnya, berarti dalil itu Quran atau hadis ya dibacakan. Tapi nggak apa-apa, karena sudah berusaha boleh mendapat hadiah. Silakan, Bu, dikasih hadiah. Setiap usaha bernilai ya, ada nilainya di sisi Allah. Ya, nah kemudian ayat Al-Mudaththir apa ayatnya, Bu? Bacakan ayatnya. Bacakan. Bacakan, Bu, ayatnya. Al-Qur'annya, Bu, bacain, Bu, supaya dapat pahala, Ibu, dan kami mendengar juga dapat pahala. Ya, terima kasih sudah membacakan dalilnya. Nah, pertanyaan berikutnya, sebutkan bagaimana cara berdalil dari ayat ini bahwa najis itu
Najis itu adalah kotoran manusia itu najis. Kayaknya nggak bisa ya. Ini hanya ayat ini menjelaskan tentang bahwa kita membersihkan diri kita dari najis, bukan menyatakan bahwa kotoran manusia adalah najis. Ya. Pertanyaan berikutnya, ibu yang tadi dapat hadiah karena sudah berusaha. Ya. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya berobat dengan sesuatu yang haram? Contohnya berobat dengan daging ular. Silakan. Apa hukumnya dan sebutkan dalil alasannya. Silakan Ibu. Ya. Apa hukumnya berobat dengan sesuatu yang haram dan apa dalilnya? Nggak ada yang ya, silakan. Hukumnya apa, Ibu? Hah? Hukumnya haram. Apa dalilnya? Ya, bisa Bu sebutkan dalilnya? Alhamdulillah. Jadi hukumnya haram, dapat hadiah ya. Sudah berusaha menjawab, dapat hadiah. Silakan yang menyebutkan dalilnya. Yang bisa menyebutkan dalilnya. Ya, dalilnya hadis Abu Daud. Ya. Artinya, Bu? Masya Allah, ini baca buku Bu ya? Ya, karena sudah berusaha untuk membacanya, ada hadiahnya. Silakan Ibu. Alhamdulillah ya, selesai. Semoga ilmu yang kita ketahui menjadi bermanfaat dan menjadi masalah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.